Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, kita pada hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Oh, alhamdulillah baik. Terima kasih semuanya sehat-sehat ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan berdoa dan doa ini meminta kesediaan ketua kelas untuk membantu kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kalian punya kerapihan meja dan kursi, dirapikan semuanya, bajunya dimasukkan dalam rok dan celana, dan melihat kiri dan kanan kalian apakah ada sampah-sampah yang perlu kalian bersihkan. Silakan. Baik. Untuk memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional, ya, sorak-sorai, karena lagu nasional ini merupakan lagu yang akan menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Untuk Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. pada materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kembali apakah kalian masih mengingat materi pelajaran kita di minggu kemarin. Masih Bu. Ya, siapa? Ya, apa materi kita minggu kemarin? Tentang larutan asam dan basa Bu. Tentang larutan asam dan basa. Bagaimana teman yang lain? Sepakat tentang larutan asam dan basa? Sepakat. Terjawab. Sekarang, yang larutan asam itu yang bagaimana? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, silakan. Larutan asam itu dia memiliki pH di bawah 7. Apalagi siapa yang bisa lagi menambahkan? Saya Bu. Ya, Sifat asam itu berasa asam Ibu. rasa asam. Kemudian pH-nya kurang dari 7. Apalagi? Saya Bu, Ya, sifat asam itu bersifat korosif Ibu atau merusak. iya, bersifat korosif, dia merusak logamnya itu. Jadi asam itu sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita beri aplaus untuk kepada kita. Pada hari ini merupakan sambungan dari materi kemarin tentang larutan asam dan basa. Apa itu larutan asam dan apa itu larutan basa, dan sifat-sifat larutan asam dan basa itu yang bagaimana yang tadi kalian sudah sebutkan, dan manfaat larutan asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di situ ada Ibu sudah bagikan di materi bahan ajar kalian yang ada di meja kalian. Kalian boleh baca dan lihat apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, supaya kalian lebih mengingat kembali, supaya di dalam kalian mengambil suatu kesimpulan, kita bisa berpatokan kepada tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, itu yang pertama, melalui penayangan PowerPoint atau PPT, ya, peserta didik
diharapkan mampu menjelaskan pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius, teori Brocchius-Lowry, dan teori Lewis dengan baik. Yang kedua, tujuan yang kedua, melalui pengamatan kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat asam dan basa dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan literasi dari bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan senyawa yang termasuk asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok dan penggunaan media PET atau PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan untuk menentukan trayek berbahan pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan hasil percobaan penentuan trayek berbahan pH beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga telah kita laksanakan ya. Kemarin pertemuan yang kemarin kita sudah melaksanakan namanya eksperimen. Kita menguji ya, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengandung larutan asam itu yang mana, yang basa itu yang mana. Kemarin sudah kita lakukan eksperimen kan? Ya. Nah, hari ini kalian sudah ada atau LKPD yang ada di tangan kalian masing-masing ya. Kalian di situ boleh melihat kembali ya, ya, yang larutan asam itu mana, larutan basa mana, sifat-sifat asam dan basa itu yang bagaimana ya. Dan bisa kalian mengelompokkan ya, kelompok mana bahan yang dalam kehidupan sehari-hari yang asam dan basa. Ya, yang asam mana, yang basa mana, sifatnya bagaimana dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ibu persilakan kalian berkelompok berdiskusi kembali, melihat ya materi yang kalian sudah eksperimenkan kemarin, dan kalian boleh memberikan suatu kesimpulan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan dilihat kembali. Sambil kalian berdiskusi kelompok, ibu akan memberikan suatu bahan ajar tentang teori asam dan basa ya. Kelompok boleh dia mempresentasikan ya di depan ya, boleh maju di depan. Apa itu larutan basa, larutan asam apa, sifat-sifatnya yang bagaimana, dan contoh-contoh larutan asam dan basa. Ya, bisa? Silakan ya. Dan kelompok lain memperhatikan dan bisa memberikan saran atau tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan yang punya hasil diskusi kelompok melalui LKPD yang kemarin. Ya, silakan. Siapa yang maju di depan? Ya, nomor satu ya. Oke, silakan. Nanti bisa lain menambahkan ya. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kesimpulan kita tentang materi kita ini, yaitu materi asam dan basa. Oke, kesimpulannya akan diberikan oleh Mbak. Baik, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah zat asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dengan pH sebesar di bawah 7. Sedangkan basa merupakan zat yang menghasilkan ion OH- dengan pH sebesar lebih dari 7.
Lalu, saat menggunakan kertas lakmus, zat basah akan membirukan kertas lakmus yang berwarna merah. Sedangkan pada zat asam akan memerahkan kertas lakmus yang berwarna biru. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya. Bagaimana? Ada yang akan memberikan tanggapannya? Ya, silakan, Akbar. Saya mau bertanya, bagaimana cara menggunakan antara asam dan basa? Ya, silakan. Kelompok 1 yang ya. Nah, jadi cara membedakan larutan asam dan basa itu, yang pertama, kalau larutan asam itu dia memiliki pH di bawah 7. Nah, sedangkan larutan basa dia memiliki pH di atas 7. Jadi itu perbedaan antara keduanya. Dan kalau dia asam, dia rasanya masam. Kalau dia basa, itu rasanya pahit. Ya. Bagaimana? Setuju dengan jawaban dari kelompok 1, Akbar? Iya, kita beri aplaus dulu. Iya. Kami jadi bertanya. Oh, bertanya? Oh ya, silakan. Masih ada pertanyaan satu lagi. Ya. Ya. Baik, saya mau bertanya, bagaimana cara mengetahui suatu larutan derivat asam dan basa? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, cara mengetahui suatu larutan bersifat asam dan basa itu sama seperti yang tadi. Itu dia berdasarkan tentang nilai pH. Nah, yang dimana kalau asam itu memiliki larutan yang memiliki pH di bawah 7. Nah, kalau basa dia memiliki pH di atas 7. Tuh. Jadi dari tentang nilai pH-nya kita dapat mengetahui bahwa larutan itu basa atau asam. Ada yang mau tambahkan dari jawaban kelompok 1 yang mempresentasikan? Bersifatnya, lakmusnya. Nah, tadi kan? Ada? Tidak ada? Ada pas? Pas, ya. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusi dan percobaan yang mereka lakukan di 2 hari kemarin, minggu kemarin. Ya, silakan. Silakan duduk. Mana kelompok 2 lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka? Silakan. Silakan. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi eksperimen kemarin yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik. Hasil kesimpulan dan terdapat dari materi kemarin yaitu larutan asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasanya masam. Kedua, bersifat aromatik atau memiliki pola dan ketiga, nilai kurang dari 7. Dan yang terakhir memiliki pengubah sendiri menjadi merah. Dan larutan asam memiliki sifat sebagai berikut. Rasanya pahit, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Yang ketiga, nilai mekanisme dari 7. Dan yang keempat, mengubah darah menjadi biru. Larutan asam juga contoh larutan asam di lingkungan sehari-hari yaitu asam karbonat yaitu minuman, asam klorida yaitu asam lambung, dan asam nitrat yaitu PHPK dalam peledak. Dan larutan basa dalam contoh kehidupan sehari-hari yaitu anomia yaitu pembersih lantai, dan natrium hidroksida yaitu pada sabun. Jadi ini hasil diskusi yang mereka lakukan di kelompok 2 dan mereka memberikan satu kesimpulan dari hasil diskusi dan hasil eksperimen mereka di minggu kemarin. Bagaimana? Ada yang akan memberikan tanggapan dari hasil mereka? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana itu sifat asam? Ya. Terima kasih. Ini di sini saya ingin menjawab pertanyaan. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama rasa, yaitu massa ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua sentuhan, yaitu asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya tekan. Ketiga ada kereaktifan. Kereaktifan yaitu asam bereaksi hebat dengan dibandingkan logam, yaitu korosif terhadap logam. Sekian jawaban saya. Terima kasih.
Bagaimana jawaban dari kelompok 2 untuk si Arif? Setuju? Ya, setuju. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka pada pagi hari ini. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri aplaus lagi. Selanjutnya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kelompok 3 mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari materi atau diskusi dari kelompok kami. Pertama, perbedaan rasa antara asam dan basa. Asam rasanya masam, basa rasanya pahit. 2. Bagaimana sifat asam dan basa? Sifat asam rasanya masam, bersifat korosif. Nilai pH kurang dari 7 mengubah lakmus biru menjadi merah. Sifat basa rasanya pahit, bersifat kaustik. Nilai pH lebih dari 7 mengubah lakmus merah menjadi biru. Dan ada beberapa penggunaan asam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pengawet makanan, sebagai pemberi cita rasa makanan, dapat mengenakan roda pada kain, sebagai air aki, motor atau mobil. Dan yang terakhir adalah sebagai zat adiktif atau penyedap rasa. Dan apa saja manfaat mempelajari larutan asam dan basa? Yang pertama dalam bidang kesehatan, kita bisa mengatur pH dalam lambung sehingga dapat mengurangi penyakit lambung atau MA. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bahan apa saja yang mengandung asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari kami, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya. Ada? Ada? Yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apa saja sifat-sifat larutan basa? Ya. Terima kasih. Bagaimana kalau ketiga? Silakan untuk menjawab pertanyaan dari temanmu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Apa saja sifat larutan basa? Yang pertama, rasanya pahit, licin seperti sabun, kaustik, nilai pH lebih dari 7, mengubah warna lakmus menjadi biru, dapat menghantarkan arus listrik, menetralkan asam, dan menyebabkan pelapukan. Dan dari saya, apakah bisa menerima? Bagaimana? Sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Ya. Ada lagi yang akan memberikan tanggapan dari hasil diskusi atau kelompok 3? Ada? Oh ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana cara membedakan larutan asam dan basa berdasarkan dari kertas lakmus? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, dipersilakan kelompok 3 untuk memberikan tanggapannya. Oke, baik, bagaimana cara membedakan asam dan basa menggunakan kertas lakmus? Jika sifat larutannya asam, warna kertas lakmus tersebut tetap berwarna merah. Namun jika sifat larutan tersebut basa, sifat kertas lakmus tersebut tetap berwarna biru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kelompok terakhir, kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama dari pembuktian yang akan dibacakan oleh saudara. Ya. Izinkan saya untuk memaparkan pembuktian data yang telah kami dapatkan sebelumnya. Terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kelompokan larutan yang bersifat asam.
Jawabannya itu air jeruk dan asam cuka. Yang kedua, kelompokkan larutan bersifat basah. Jawabannya air sabun dan soda kue. Ketiga, kelompokkan larutan yang netral. Itu tidak ada larutan yang netral. Yang keempat, tuliskan kisaran pH larutan asam dan basah. Jawabannya kisaran nilai pH asam kurang dari 7 dan kisaran nilai pH basah lebih dari 7. Dan kita mempunyai kesimpulan yang akan dibacakan saudara-saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudara Paulus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan sebuah kesimpulan. Maka dari itu saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari praktik sebelumnya, yaitu terdapat ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu 4. Yang pertama adalah Archimedes yang mendefinisikan suatu asam adalah suatu zat yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan dalam air terdisosiasi melepaskan ion hidrogen H+. Basah menurut Archimedes adalah senyawa yang bila dilarutkan di dalam sebuah air yang menghasilkan hidrogen H+. Mohon maaf, yaitu OH negatif. Lalu yang kedua adalah teori asam basa Bernoulli yang bisa menjelaskan adalah sifat asam basa larutan dengan jenis pelarut yang bermacam-macam. Menjelaskan basa adalah spesies ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+, donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+, akseptor proton. Lalu yang ketiga adalah menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Lalu yang terakhir maupun yang keempat adalah senyawa asam bersifat korosif. Sebagian reaksi dengan logam menghasilkan H2 dapat mengubah warna yang dimiliki dengan adanya zat lain. Lalu dapat digunakan sebagai indikator asam basa dan menghasilkan ion H+ dalam air. Senyawa basa bersifat merusak kulit atau bisa dalam kurung yaitu kaustik, kerasa licin di tangan seperti air sabun yang dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan asam dan menghasilkan ion OH negatif dalam suatu air. Maka itu saja rangkuman yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Paulus. Jadi berdasarkan presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya contoh asam dalam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih kepada saudara Diki. Kita akan menjawab pertanyaannya, yaitu ada 7 asam, yaitu pertama asam asetat dalam larutan cuka, asam askorbat dalam larutan jeruk, tomat dan sayuran, asam sitrat dalam jeruk, asam borat larutan pencuci mata, asam karbonat minuman berkarbonasi, asam klorida asam lambung, obat tetes mata, dan asam nitrat pupuk dan peledak. Ya. Itu saja asam larutan asam yang Ada dalam kehidupan kita. hari-hari. Bagaimana jawaban dari temanmu? Bisa diterima, dipahami? Ya. Alhamdulillah ya, sudah sesuai. Kita beri aplaus kepada kelompok 4 yang sudah memberikan kesimpulan dari hasil diskusi mereka. Ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja mereka melalui kelompok diskusi dan melalui bahan bacaan, walaupun media pembelajaran yang kalian sudah lihat tadi, dan Ibu memperhatikan dari apa yang kalian mengambil atau kesimpulan dari apa yang sudah kalian praktekkan di minggu kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Ada mengidentifikasi larutan yang asam dan basa yang bagaimana, kemudian apa sifat-sifat larutan asam dan basa itu, ya. Kemudian contoh-contoh dari larutan asam dan basa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah bisa menyebutkan, dan apa warna atau identifikasi kalau kita menggunakan dengan indikator lakmus merah dan biru kemarin, ya. Kalian sudah melihat hasilnya dan sudah memahami dan sudah melihat di trayek-trayek ada pH-nya.
Kalau yang bersifat asam, pH-nya atau derajat pH itu sama dengan derajat keasaman. Derajat keasamannya itu pH-nya kurang dari 7. Ya. Kemudian kalau yang bersifat asam, apa pH-nya atau derajat keasamannya lebih dari 7. Ya, itu Ibu lihat kalian sudah pahami, dan sifat-sifatnya kalian juga sudah memahaminya. Kalau yang sifat asam berarti rasanya masam, ya kan? Kalian itu sudah pernah makan kan jeruk. Kalau yang asam itu pasti muka kalian akan berubah. Ya. Kemudian apa lagi sifat yang kedua dari sifat asam? Bersifat apa dia kalau asam? Korosif dan merusak. Itu pada umumnya itu logam ya. Jadi asam ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita tidak memanfaatkan atau menggunakannya dengan baik. Karena dari kalian sudah mempelajari larutan asam dan basa, sifat-sifat larutan asam dan basa. Sekarang Ibu akan merefleksi kalian ya, atau bertanya apa ya, apa manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi larutan asam dan basa. Apa manfaatnya? Ya. Oh ya silakan, apa akan menjawab itu pertanyaan. Jadi manfaat dari mempelajari larutan asam dan basa yaitu dalam bidang kesehatan, di mana kita bisa mengatur pH dalam lambung sehingga dapat mengurangi penyakit asam lambung, kalau biasa dibilang MAN. Ya. Dan kita dapat mengetahui bahan-bahan apa saja yang mengandung asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita beri aplaus dulu kepada teman kita yang jadi benar. Setelah kalian mempelajari larutan asam dan basa, ada manfaat yang akan kalian peroleh. Seperti tadi, salah satu contoh dalam bidang kesehatan ya. Kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi asam, ya, akan merusak kita punya Asam lambung. asam lambung akan naik. Biasa kita dengar asam lambung sudah naik karena terlalu banyak zat asam, ya. Kita mengkonsumsi asam yang masuk di dalam tubuh kita, ya, gitu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ini? Sudah. Baik, terima kasih untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan suatu penilaian kepada kalian. Ini kalian bisa mengerjakannya untuk pertemuan kita di minggu berikutnya ya. Kalian kerjakan soalnya ya, ini. Jadi ada suatu penilaian yang Ibu berikan kepada kalian tentang bagaimana pemahaman kalian sudah mengerti materi kita larutan asam dan basa dan sifat-sifatnya serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalian kerjakan dan akan Ibu menilai kepada kalian. Kerjakan, kalau sudah bisa dikumpulkan, kalau sudah selesai dikerjakan, kita akan menutup pertemuan pelajaran kita pada hari ini. Dikerjakan. Mana kerjakan soalnya? Ya, sudah selesai dikerjakan semuanya soalnya? Sudah. Nah, baik, kalau sudah boleh dikumpul sama Ibu. Untuk materi berikutnya nanti yaitu materi tentang keloid, dan itu nanti akan kita bertemu pada minggu-minggu berikutnya ya. Karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akan berakhir juga dengan doa, dan doa ini diminta seorang untuk
kita dalam doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, doa selesai. Dengan berdoa, maka seluruh pembelajaran materi kita pada hari ini Ibu nyatakan selesai, dan biarlah kalian semua akan memperoleh manfaat dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.